PKI sudah tidak ada. Kalaupun ada, saya akan menentang keras kalau PKI hidup di Indonesia. Jadi mereka aneh, membuat bendera sendiri, dikibarkan sendiri, dibakar sendiri, marah-marah sendiri, menuduh-nuduh sendiri, nggak karuan, nggak jelas. Siap, sabilillah. Siap. Hapuskan PKI. Siap. Mutsyahidan. Iskariman. Hidup mulia atau mati Syahid. Jangan diberi jalan untuk PKI. setuju. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 2 September 2021. Nah, seperti kita duga, ada di gambar tadi kan, September datang maka fobia komunisme atau PKI kembali berulang, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sama gitu. Sahabat Indonesia, hati-hati, ada dua dimensi dengan gerakan mereka. Mereka seolah-olah memwarning kita terhadap bahaya laten PKI. Mereka ini sedang mimpi. PKI sudah dibunuh tahun 1966, sudah diberhangus secara efektif oleh Presiden Soeharto waktu itu. Jadi sangat tidak beralasan kalau orang masih ditakut-takuti dengan bahaya laten PKI atau komunis. Itu di Indonesia. Di luar negeri, tolong sebutkan negara komunis mana yang masih tersisa. Paling hanya Rusia atau Cina, tapi sebetulnya mereka sudah menjadi negara kapitalis, sudah jadi liberal. Korea Utara itu hanyalah rejim politik, tidak ada lagi komunis. Komunis ini sudah bangkrut di dunia ini. Jadi artinya ini penyesatan oleh kaum-kaum Bani Kadruniyah ini untuk menyesatkan seolah-olah PKI itu adalah ancaman. PKI sudah tidak ada. Kalaupun ada, saya akan menentang keras kalau PKI hidup di Indonesia. Jadi mereka ini lucu, menakut-nakutin, membuat fobia, paranoia. Mereka aneh, membuat bendera sendiri, dikibarkan sendiri, dibakar sendiri, marah-marah sendiri, menuduh-nuduh sendiri, nggak karuan, nggak jelas. Sahabat Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya yang ada di depan mata, yang realita itu adalah bahaya laten Talibanisme kalau menurut saya. Saya mengacu beberapa minggu yang lalu Taliban menguasai Afghanistan, dan ini bisa membuat inspirasi sel-sel tidur kadrun-kadrun teroris-teroris yang ada di Indonesia ini bisa bangkit kembali. Itu yang perlu diwaspadai oleh badan intelijen kita, oleh aparat keamanan kita. Bukan PKI atau komunis. Tapi sahabat Indonesia, sudah lazim. September memang bulannya fobia PKI. Itu bertahun-tahun selalu berulang dan berulang dan berulang lagi. Pelakunya siapa? Ya mereka-mereka itu sajalah. Mereka mencoba menyelamurkan perhatian kita, menyaruh, mengalihkan fokus kita. Padahal mereka sendiri sedang mengancam kebinekaan NKRI. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan provokasi fobia PKI atau bahaya laten PKI atau komunis. Tidak pernah ada. Yang ada itu adalah bahaya laten kadrunisme atau Talibanisme itu. Karena apa? Kadrunisme dan Talibanisme itu mengusung paham pro khilafah. Itu yang akan membahayakan ideologi negara kita. Jadi mereka ini sedang memainkan peran untuk mengalihkan fokus kita. Kita jangan terperdaya oleh cara mereka dengan ulah mereka atau strategi mereka. Sahabat Indonesia, bulan September memang tanggal 30 September nanti ditandai dengan peringatan G30 SPKI. Sebetulnya tidak tepat 30 September, yang tepat 1 Oktober, karena
kalau itu ditandai dengan ditemukannya atau diculiknya para jenderal pahlawan revolusi, itu terjadi tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, sudah tidak masuk lagi tanggal 30 September. Tapi pemerintah sudah memutuskan peringatan pemberontakan PKI tanggal 30 September. Ya tidak apa-apa. Tapi harus kita luruskan, kalau ditandai dengan penculikan Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan, itu terjadi tanggal 1 Oktober 1965 dini hari jam 2 jam 3. Tanggal 1 Oktober bukan, sudah tidak lagi 30 September. Baik, sahabat Indonesia, ini guyon saya terhadap ulah-ulah mereka yang membakar bendera PKI. Saya heran, dari mana mereka dapat bendera PKI? Tidak ada Partai Komunis di Indonesia, tidak ada sel-sel komunis yang akan jalan di Indonesia. Saya menduga keras, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, mereka membuat sendiri bendera itu, menjahit sendiri, mengibarkan sendiri, membakar sendiri. Inilah mereka gitu. Jadi untuk mencari perhatian publik mereka melakukan seperti itu. Aneh bukan? Dan sebetulnya cara-cara mereka ini adalah cara-cara komunis. Kenapa? Cara-cara komunisme yaitu mencuci otak masyarakat dengan hoax dan post-truth, dan mereka melakukan itu. Mereka katanya benci komunisme, tapi secara tidak sadar mereka melakukan cara-cara atau strategi-strategi yang digunakan oleh kaum komunis. Itulah mereka. Jadi sahabat, tidak perlu takut, tidak perlu terlalu berlebihan, karena bahaya laten komunisme PKI tidak pernah ada lagi di Indonesia. Yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita menangkal gerakan-gerakan pro khilafah, sel-sel tidur yang berpotensi bangkit karena inspirasi dari Taliban di Afghanistan. Ini yang pernah saya tulis, dan ini yang menjadi perhatian Badan Intelijen Negara maupun aparat keamanan negara. Kita jangan terperdaya oleh ulah-ulah orang-orang yang ingin mencari perhatian. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang pembakaran bendera yang menurut saya agak lucu, karena ini kan berulang dan berulang kayak film yang diputar ulang begitu. Itulah mereka. Ya. Jadi saya sempat berpikir, jangan-jangan ini foto tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu. Tidak. Ini foto terbaru karena mereka pakai masker dan dilakukan kemarin. Dan ini mengawali bulan September, dan mereka selama bulan September terus akan menggaungkan, bukan hanya mereka nih, beberapa politisi yang berselancar dengan jargon-jargon fobia, paranoia PKI ini terus memainkan isu PKI, padahal tidak pernah ada. Ya, sama yang dulu sering digaungkan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, tidak pernah ada. Komunis sudah habis di negeri ini. Yakin saja, yang ada itu adalah sel-sel tidur yang pro khilafah. Ini yang ancaman nyata untuk republik ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Tapi untuk syarat sehat kita harus berikhtiar, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.